Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Bentuk Dharma berkepala 4 dan berlengan 8 telah menghilang, dan hanya tubuh iblis besar yang tersisa. Dengan setiap langkah yang dia ambil, wajah menyeramkan itu berangsur-angsur menjadi tenang. Senjata iblis dari 6 jalan juga tidak ada di tangannya, tidak diketahui apakah dia telah mengambilnya kembali atau apakah ada kerusakan lain. Tulang putih meledak dari tubuh iblis dan melindungi tubuhnya yang bersayap 6 seperti baju besi, namun, dia juga berlumuran darah. Tubuh Yunxiao bergetar, dan pupil matanya menyusut menjadi titik saat dia menatap Liu Qi, wajahnya dipenuhi dengan amarah dan kesuraman. Aura Liu Qi sekarang jauh dari sebelumnya, sepertinya dia juga terluka parah oleh ledakan bintang jade. Kamu sebenarnya masih berani muncul. Yunxiao dipenuhi dengan amarah, tetapi hanya dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya, dan wajahnya menjadi pucat. Seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan ini, kan? Liu Qi juga menatapnya dengan dingin dan berkata, kamu tidak melarikan diri meskipun hidupmu diselamatkan, itu benar-benar di luar dugaanku, namun, ada baiknya masalahnya terpecahkan, jika aku membiarmu dan naga sejati itu melarikan diri, hanya surga yang tahu berapa banyak masalah yang akan kamu bawa padaku, untuk dapat memaksa saya ke dalam situasi seperti itu benar-benar membuat saya merasa terkejut dan terkejut. Wajah Bomu dipenuhi dengan keputusasaan saat dia bergumam, mungkinkah takdir benar-benar tidak bisa diubah, dan semuanya masih berjalan sesuai dengan lintasan yang ditetapkan. Dia mengingat ramalan Ruwei, dan matanya mulai menunjukkan keputusasaan dan kepahitan. Kamu kentut tua, jangan menyebarkan emosi negatif seperti itu di sini. Aku belum mati. Cheyu melompat dari platform teratai, luka di tubuhnya robek lagi, dan darah naga menetes ke bawah. Tapi, wajahnya masih dipenuhi dengan niat membunuh, dan tinjunya terkepal erat saat dia menatap makhluk bersayap 6 itu. Dia memalingkan wajahnya ke Yunxiao dan berkata, apakah kamu percaya diri? Yunxiao tidak percaya diri, dan hatinya penuh dengan pesimisme, meskipun kekuatan Six Winged jauh dari dulu, itu bukan lagi sesuatu yang bisa mereka tandingi, mengingat cedera parah mereka. Aku mengajukan pertanyaanmu, katakan sesuatu. Anda berteriak, jawab aku. Jantung Yunxiao berdetak kencang, dan darahnya mulai memanas. Yu mengerutkan kening dan mencibir, apakah kamu putus asa lagi? Aku sudah mengenalmu begitu lama, meskipun Anda tercela, tidak tahu malu, bejat, dan cabul, ada satu hal tentang Anda yang selalu saya kagumi, dan itu adalah semangat pantang menyerah Anda. Aku belum pernah melihatmu mengaku kalah sebelumnya. Namun, kamu berubah. Nada suara Yu tiba-tiba berubah saat dia berkata dengan sinis, terakhir kali di kolam transformasi naga, saya dipukuli oleh Luan Yu jadi saya menyerah dan memohon belas kasihan. Saya benar-benar terkejut saat itu, apakah ini masih Li Yunxiao yang saya kenal? Gu Fei Yang. Yunxiao mengerutkan kening dan memarahi, kamulah yang dipukuli. Kaulah yang memohon belas kasihan. Saya mencoba yang terbaik untuk menunda waktu, menstabilkan musuh, dan menerapkan perubahan dalam strategi pertempuran. Saya menggunakan kata-kata dan strategi untuk menggerakkan dan mempengaruhi musuh. Surat tantangan itu mengatakan, menyerang kota ada di bawah, menyerang hati ada di atas. Apakah kamu belum pernah mendengar tentang ini, idiot? Baiklah, baiklah. Ying Luo. Yu merasa sakit kepala, dia memegangi kepalanya dengan satu tangan dan memotongnya dengan tangan lainnya. Jangan bicara omong kosong denganku, saya tidak ingin bernalar dengan Anda, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membujuk Anda keluar dari itu. Sekarang, kamu hanya perlu memberitahuku, apakah kamu memilih untuk menyerah, atau apakah kamu memilih untuk tidak menerima nasibmu dan mati? Yunxiao menyeringai dan berkata, selama itu adalah sesuatu yang telah saya putuskan, tidak masalah apakah itu takdir atau bukan. Bahkan jika aku mati, aku harus melakukannya. Dengan raungan keras, semua luka di tubuhnya terbuka, dan sejumlah besar darah menyembur keluar. Namun, dia sepertinya telah melupakan rasa sakitnya. Tablet alam ilahi melintas di antara alisnya, memancarkan cahaya redup. Pikirannya berkedip,
Dan baru pada saat itulah dia menyadari bahwa tablet alam ilahi juga telah rusak parah, pegunungan dan sungai di dalamnya telah hancur, dan sejumlah besar energi spiritual telah hilang. Dia kemudian membuat gerakan meraih dengan tangan kanannya, dan ahli mengambang dan tenggelam muncul kembali di tangannya, namun, cahaya spiritual juga meredup, seolah-olah telah kehilangan semua vitalitas. Hahaha, bagus, bagus. Cheyu tertawa gila, dia juga mengulurkan tangannya dan pedang dunia muncul di tangannya, dia juga mengubahnya menjadi senjata biasa dan mengarahkannya ke Liu Yi. Meskipun aura keduanya tidak kuat, kehadiran absolut mereka masih tertegun bersayap 6, dan wajahnya menjadi gelap. Karena kamu bersikeras mencari kematian, maka aku akan memenuhi keinginanmu, kalian berdua idiot. Sosok bersayap 6 berkedip dan dia menyerbu ke platform lotus, pedang tulang putih di tangannya menebas dengan suara weng. Yun Xiao dan Cheyu mengangkat pedang mereka pada saat yang sama untuk menghadapi serangan. Ledakan. Ketiga pedang itu saling memukul, dan meskipun mereka juga melepaskan halo yang sangat kuat, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan penghancur yang mereka gunakan dalam pertempuran sebelumnya. Mereka bertiga terlempar mundur pada saat yang sama, tetapi Yun Xiao dan Cheyu didorong lebih jauh. Kedua pria itu terkejut, tetapi mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Mata Yun Xiao dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berteriak, sangat lemah, dia bisa menang. Cheyu menganggukkan kepalanya dengan berat, dia melambaikan pedang di tangannya beberapa kali dan menyerang. Liu Qi sangat marah, dia memang telah menghabiskan banyak energinya, dan dia bahkan tidak bisa mempertahankan bentuk Dharma berkepala 4 dan berlengan 8, meskipun dia masih bisa menggunakan senjata iblis 6 jalan, dia tidak bisa melepaskan kekuatannya sama sekali, itu seperti senjata biasa, alih-alih menggunakannya, dia mungkin juga menggunakan pedang tulang yang telah tumbuh dari tubuhnya. Yun Xiao menggertakkan giginya dan juga bergegas. Ledakan, bang, bang, ledakan. Mereka bertiga mulai bersaing dalam ilmu pedang di kehampaan, dan cahaya pedang melesat ke segala arah seperti merak yang melebarkan ekornya. Yun Xiao dan Cheyu berada pada posisi yang tidak menguntungkan, dan setiap kali mereka memegang pedang mereka, darah akan menyembur keluar, tubuh mereka telah lama berlumuran darah, dan luka mereka semakin parah. Namun, Liu Qi juga tampaknya tidak dalam kondisi yang baik, darah di pelindung tulangnya menjadi lebih merah, seolah-olah terus-menerus mengekstraksi esensi darahnya, sebaliknya, wajahnya tampak lebih pucat. Tiba-tiba, Cheyu melompat mundur dan meletakkan pedang dunia di depannya, dia terus membuat segel tangan dan menyuntikkan pedang dunia ke tubuhnya, raungan naga mengguncang 9 surga, cahaya pedang menyala dan berubah menjadi bayangan naga yang menerkam ke arah. Bersayap 6. Apa? Bersayap 6 terkejut, dia tidak menyangka lawannya akan menggunakan skill pamungkas seperti itu, dia mengangkat pedang tulangnya dan tiba-tiba memukul. Ledakan, pedang itu menebas naga, dan keenam sayapnya langsung diterbangkan, meninggalkan jejak darah di langit. Naga itu kembali menjadi pedang dunia dan jatuh ke dalam kehampaan yang tak berujung. Wajah Yun Xiao berkedip, dia tahu bahwa ada yang salah dengan Anda saat ini, atau dia tidak akan pernah membiarkan pedangnya jatuh. Bomu juga telah menemukan kelainan itu, dan dengan meraih satu genggaman, dia menaik pedang dunia dan menjerumusmu, menempatkannya di dalam platform lotus. Darah terus mengalir keluar dari mulut Cheyu, matanya masih terbuka lebar, dan dia menggumamkan sesuatu. Jangan bicara, aku akan membantumu sembuh dulu. Bomu buru-buru berkata. Tiba-tiba, lapisan emas muncul di tangannya dan dia perlahan menuangkan ki sejatinya ke dalam tubuh Cheyu. Faktanya, dia juga terluka parah, tetapi dia tidak peduli tentang itu saat ini, melindungi nyawa naga sejati lebih penting daripada hidupnya sendiri. Cheyu berjuang beberapa kali lagi sebelum memuntahkan beberapa suap darah lagi, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan hanya berbaring di sana dengan tenang, membiarkan Bomu merawatnya. Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat melihat ini, naga tua, beristirahatlah dengan tenang, serahkan sisanya padaku. Angin kencang berkumpul di sekelilingnya dan berubah menjadi buaya, ia menerkam bahunya dan menatap bersayap 6 dengan dingin. Buaya itu hanya memiliki kekuatan pembudidaya alam terberkati normal, tetapi pada saat itu, ia tidak peduli tentang itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sial, naga terkutuk itu, beraninya dia melukaiku.
Armor tulang di sekitar tubuh Liu Qi retak oleh pedang dunia, sepertinya itu menyebabkan dia cukup terkejut. Jadi bagaimana jika aku menyakitimu? Aku masih ingin membunuhmu. Dengan pedang di tangan, Yun Xiao berjalan maju selangkah demi selangkah, buaya itu meraung dan tiba-tiba bergegas keluar, berubah menjadi tubuh besar, ia membuka mulutnya dan memuntahkan bila angin berbentuk setengah bulan, menebas Yun Xiao. Bahkan sampah ada di sini, apakah Anda benar-benar di ujung kecerdasan Anda? Liu Qi mengangkat pedangnya dan menebas, cahaya pedang itu sebenarnya memiliki darah di atasnya, menunjukkan bahwa luka-lukanya tidak ringan. Ledakan, bila angin hancur dalam sekejap, dan momentum pedang itu tidak melambat sama sekali saat menghantam tubuh buaya, memotongnya menjadi dua. Yun Xiao mengambil kesempatan untuk berteleportasi dan menuangkan sedikit energi yang tersisa ke dalam pedang, bayangan naga biru muncul di atas pedang mengambang, yang merupakan jiwa naga asli, itu meraung saat pedang menebas. Ledakan, dalam keterkejutannya, Liu Qi mengangkat pedangnya untuk memblokir sekali lagi, jiwa melewati pedang tulangnya dan menghantam pelindung tulang, benar-benar menghancurkan pertahanannya. Kakak, armor tulang terus mengeluarkan suara retak, dan bersayap 6 terluka lagi, dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang kembali ribuan kaki. Pada saat ini, darah mengalir dari tubuhnya, dan sebagian besar tulang putih di sekitarnya hancur, sisanya juga penuh dengan retakan, yang merupakan pemandangan yang mengerikan. Namun, tekad di wajahnya membuatnya tetap berdiri, dan pedang tulang di tangannya masih bersinar dengan cahaya pedang, hahaha, Li Yun Xiao. Jika kamu memiliki kemampuan, maka datanglah padaku untuk kedua kalinya. Energi Yun Xiao akhirnya habis setelah serangan itu, dan cahaya pada pedang terapungnya hilang, dia tidak dapat menghunus pedangnya lagi, dan Liu Qi melihatnya dengan sekilas. Jika aku masih tidak menghunus pedangku, giliranku untuk membunuh. Wajah Liu Qi berlumuran darah, tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan niat membunuh, dia berjalan menuju Yun Xiao selangkah demi selangkah, selama aku membersihkan semua sampahmu, tidak ada seorang pun di dua dunia yang bisa menghentikanku. Yun Xiao menatapnya dengan dingin saat dia mengangkat tangan kanannya, dan Master Bobble menghilang di telapak tangannya, kemudian, dia perlahan menyatukan telapak tangannya dan melakukan segel guntur. Pilih pala, sambaran petir hijau muncul di telapak tangannya dan perlahan menyebar, petir berderak dan memancar ke segala arah. Langkah Liu Qi tersendat-sendat, dan dia tidak bisa menahan tawa, hahaha. Raja kerajaan generasi ini, apa yang salah? Apakah dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa membentuk petir ungu? Hanya King Lei ini yang bermain-main, apakah dia mencoba menyalakan lampu abadi sebelum dia mati? Yun Xiao juga merasa pahit, dia terus mengedarkan energinya, mencoba mengubah petir hijau menjadi ungu, tetapi bagaimana dia bisa melakukannya? Petir berkedip-kedip antara hijau dan ungu, dan tidak mungkin untuk memurnikannya menjadi kilat ungu murni. Hahaha, kamu benar-benar permainan anak-anak, apakah ini semangatmu yang pantang menyerah? Tanpa dukungan kekuatan, dia hanya lelucon, bahan tertawaan. Kilatan dingin muncul di mata Liu Qi saat dia mengangkat pedang tulangnya, Ki Iblis yang mengerikan segera berkumpul di sekelilingnya, dan alam pedang terbuka. Pedang Suci Brahma, ekspresi Liu Qi berubah serius, dia menjadi satu dengan pedang dan berubah menjadi sinar pedang diwarnai merah karena terlalu banyak darah, itu seperti awan merah yang melintasi alam semesta yang luas. Itu juga seperti bintang-bintang takdir, meluncur ke depan pada lintasan yang telah ditentukan, tidak dapat diubah, semuanya adalah takdir, semuanya adalah takdir. Ekspresi Bomu akhirnya menjadi gelap, dan dengan desahan panjang, dia berkata, Dao surgawi sangat luas dan semuanya seperti semut, itu tidak bisa diubah. Tiba-tiba, tangannya ditarik, dan tangan Cheyu yang berdarah meraih pergelangan tangannya dan memaksanya untuk berdiri, dia kemudian mengutuk, aku sudah mengatakannya sekarang, kamu orang tua, jangan katakan sekarang, jangan mengatakannya hanya untuk berkecil hati, itu akan mempengaruhi suasana hatiku. Setelah dia selesai berbicara, dia jatuh lagi dan terus meludahkan darah di kursi teratai. Bomu meliriknya, lalu menghela nafas panjang. Awalnya, dia tidak ingin merawatnya, bagaimanapun, dia masih akan mati pada akhirnya, tapi dengan pikiran, dia masih mengulurkan tangannya dan terus menuangkan esensi purbanya ke dalam tubuh Cheyu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi tanpa sadar, masih ada jejak keengganan,
keengganan, dan bahkan ketidakpuasan. Jadi, tanpa sadar, dia telah mengembangkan emosi yang keras kepala, ingin melawan Dao surgawi yang tidak adil ini. Dihadapkan dengan pedang Qi dari pedang suci Brahma, Yun Xiao menjadi sangat tenang, wajahnya tanpa ekspresi saat dia terus mencoba memadatkan Thunderbolt di telapak tangannya. Bahkan tubuhnya mulai berubah menjadi petir dan akan bergabung menjadi petir ungu dan hijau. Pada saat ini, dia tidak ingin memikirkan akhir ceritanya, dia tidak ingin memikirkan masa lalu, dia hanya fokus mengumpulkan petir. Tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang dan sebuah suara terdengar di telinganya. Murid Yun Xiao menyempit saat dia berkata dengan heran, "King kecil." Suara itu datang dari King kecil, yang berada di tablet alam ilahi, "Kamu pasti akan mati seperti ini, biarkan aku membantumu." "Tapi kamu terluka parah." Yun Xiao berteriak kaget. "Jika kamu mati, aku juga tidak akan bisa melarikan diri," kata King dengan acuh tak acuh. Dengan itu, tanpa menunggu jawaban Yun Xiao, dia menghilang dari tablet alam ilahi dan menempelkan dirinya pada Yun Xiao. Tubuh Yun Xiao gemetar saat dia merasakan energi guntur yang tak terbatas menyebar di tubuhnya, dan perasaannya tentang guntur di langit dan bumi dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Pilih pala. Petir dua warna di telapak tangannya berubah menjadi ungu dalam sekejap, energi petir yang kuat tiba-tiba menyebar dan langsung mengembun menjadi cincin bintang petir di sekitar tubuhnya, kemudian, itu menyebar dalam lingkaran, menunjukkan warna yang berbeda, ada lebih dari 100 cincin. "Apa? Tidak mungkin." Murid Liu Qi menyempit saat dia berseru kaget, ini tidak mungkin." Wajah Yun Xiao tenang, dan sudut mulutnya melengkung menjadi cibiran, dia kembali ke sikapnya yang tenang dan tenang, wajahnya berkedip-kedip di bawah guntur ungu, "Anda pasti sangat tidak mau dan merasa sangat menyesal, bukan? Bahkan penguasa 1000 dunia pada akhirnya akan berubah menjadi debu setelah pertempuran ini." Tiba-tiba, di luar lubang, guntur meraung dan cahaya aneh dipancarkan, itu terjalin menjadi lautan petir, yang bersinar dengan cincin bintang petir 100 warna di dalam lubang. Ekspresi tenang dan tenang Yun Xiao sepertinya menunjukkan bahwa akhir dari semua ini akan datang. Dalam sekejap, puluhan ribu sambaran petir berkumpul di sekelilingnya, kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan luar biasa turun, mendarat di seluruh lubang alam. Mulut Bomu terbuka lebar karena terkejut saat dia melihat petir, itu bukan hanya di dalam kawah dunia, seluruh domain selatan bermandikan lautan petir. Pada saat ini, semua ahli yang diselamatkan oleh Dingling, berkumpul di wilayah suci, mereka masih bisa melihat pertempuran terakhir melalui cermin air, tetapi ketika 12 makhluk dewa membunuh formasi dan formasi bersayap 6 bertarung untuk pertama kalinya, bumi bergetar dan semua kekuatan proyeksi dihancurkan, dan situasinya sama sekali tidak diketahui. Saat semua orang merasa cemas dan gelisah, guntur tiba-tiba bergemuruh di atas wilayah suci, dalam sekejap, langit berubah menjadi ungu, dan sambaran petir melintasi langit seperti naga dan ular. Tidak hanya wilayah selatan dan kota suci, tetapi seluruh wilayah timur, wilayah barat, wilayah utara, dan bahkan 4 laut semuanya dipenuhi dengan kilat dan guntur, petir yang menakutkan mengguncang bumi dari langit. Sepertinya kemarahan dan raungan dari alam seni bela diri surgawi, bertarung melawan lintasan takdir yang mapan. Liu Qi sangat terkejut sehingga dia tercengang, dia berteriak dalam hatinya untuk bahaya, tetapi dia masih tidak punya waktu untuk mundur, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang, menusuknya ke dalam kilat. Yun Xiao melakukan mantra guntur dan membantingnya saat dia berteriak, 10.000 kesengsaraan petir langit dan bumi kembali ke asal. Bum bum bum, 10.000 sambaran petir menyambar tubuhnya, dan keenam sayapnya langsung ditelan, seluruh tubuhnya tampak membeku dalam kilat, tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak baik, wajah Bomu dipenuhi dengan keterkejutan. Seluruh lubang dunia bergemuruh seolah-olah akan hancur berkeping-keping, dia buru-buru mengendalikan platform Dharma Lotus yang megah dan ingin melarikan diri ke dalam kehampaan, namun, dia terkejut menemukan bahwa dia dikelilingi oleh dunia guntur, tidak ada tempat untuk melarikan diri, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berubah menjadi cahaya yang melarikan diri untuk melarikan diri. Bum bum bum. Tidak lama setelah tahta teratai terbang keluar dari lubang alam, seluruh lubang alam tiba-tiba meledak, dan lubang dalam yang menakutkan menyebar ke seluruh tanah wilayah selatan.
Bahkan 3 wilayah lainnya, orang-orang yang jauh di wilayah suci, dan bahkan 4 laut bisa merasakan ini. Semua orang hanya merasa bahwa langit sedih dan bumi sengsara, seolah-olah keempat kutub telah runtuh, dan dunia ini akan runtuh. Di tengah lubang alam, Yun Xiao dan Liu Qi berdiri bersebelahan, mereka sangat pendiam dan mengabaikan kebisingan di luar. Kamu menang, kata bersayap 6 dengan bodoh. Ya, Yun Xiao mengangguk dan berkata, aku akhirnya bebas. Pilihan Dao Surgawi adalah kamu, bukan aku, kata bersayap 6. Faktanya, Dao Surgawi tidak pernah memilih siapapun, kata Yun Xiao, ini adalah pilihan kita sendiri. Liu Qi tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dia membentuk segel dengan tangannya dan berkata, langit dan bumi melahirkanku, sekarang takdir telah berakhir, aku akan mengembalikannya kepadamu. Di bawah penerangan petir, tubuh bersayap 6 tiba-tiba menjadi terang dan benar-benar terbelah menjadi 6 bola cahaya, mereka menyebar di lubang dunia dan menembak ke segala arah. Yun Xiao melihat semua yang ada di depannya dengan tenang, mengetahui bahwa semuanya telah diselesaikan, dan dia akhirnya bebas. Rasa lelah dan kelelahan yang tak tertandingi menyelimutinya, hatinya terasa kosong dan dia menutup matanya dalam sekejap, dia tertidur lelap dan kemudian jatuh ke kedalaman jurang dunia yang tak berujung. Beberapa tahun kemudian, ranah seni bela diri surgawi mendapatkan kembali kedamaiannya. Namun, wilayah selatan telah berubah menjadi bumi hangus dan kehilangan semua energi spiritualnya. Itu sekali lagi menjadi tempat di mana bahkan burung tidak mau buang air besar, semua seniman bela diri kembali ke sekte asli mereka. Alam seni bela diri surgawi mulai memiliki suasana baru, kecuali wilayah selatan, 3 wilayah lainnya berkembang dan berkembang, namun, hal ini juga menyebabkan banyak perselisihan, terutama setelah berakhirnya era 7 kekuatan lama dan persatuan pedagang utara dan selatan, pasukan dari 3 wilayah telah dirombak. Namun, seluruh dunia berkembang secara teratur di bawah bimbingan kekuatan yang sangat kuat, tidak ada yang akan mengganggu tindakan kecil ini. Wilayah utara, kota koleksi bintang, keluarga Su. Lebih dari selusin seniman bela diri duduk di aula dengan ekspresi berat, suasana menindas menyebar di aula, dan tidak ada dari mereka yang mengeluarkan suara. Kami tidak bisa menyetujui ini. Seorang wanita tua berpakaian putih berdiri dan melemparkan kruk besi merahnya ke tanah, dia dengan marah menegur, tubuh Dewa Sembilan yang adalah salah satu tubuh dewa paling kuat dalam legenda, dan sulit untuk menemukannya dalam 10.000 tahun, dikatakan bahwa hanya Luo Yunsang, kakak senior dari Tuan Istana-Istana Shen Xiao saat ini, Han Junting, yang memiliki tubuh ini, dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas, bagaimana bisa dihancurkan oleh bocah Chen Tian, oh itu. Orang tua lainnya di sebelah kiri mendengus, kakak kedua, Pei Qing adalah cucuku, aku juga tidak menginginkan ini, jika kita tidak setuju, kita tidak hanya akan kehilangan Pei Qing, tetapi kita mungkin juga kehilangan keluarga Su kita. Bagaimana bisa ada tindakan intimidasi seperti itu di siang bolong? Wanita tua itu menegur, paling-paling, kita akan pergi ke kota suci salju berkabut dan mengeluh. Saya tidak percaya bahwa kota suci tidak akan melakukan apa-apa tentang hal yang mengerikan seperti itu. Orang tua itu menghela nafas, desah, aku khawatir kita bahkan tidak akan bisa berjalan ke kota suci, bukannya Anda tidak tahu seberapa kuat faksi Guntur, mereka adalah pemimpin seluruh kota bintang Luo, kapan mereka pernah gagal mendapatkan apa yang mereka inginkan. Selain itu, apakah kita mengenal seseorang yang akan melaporkan kita ke kota kudus? Lei Ba, pemimpin sekte dari sekte Celei, telah berkultivasi di Yanwu selama lebih dari 10 tahun, dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan banyak ahli di wilayah suci. Jika kamu pergi dan mengeluh, kamu hanya meminta kematian. Paling buruk, kita akan mati bersama. Wanita tua itu menghentakkan kakinya dengan marah. Kepala keluarga Su, Sumo, telah duduk di kepala meja sepanjang waktu dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, kata-kata bodoh apa yang kamu katakan. Wanita tua itu menangis, dan air mata mengalir di wajahnya, dia terisak, kakak, apakah kamu ingin melihat anak itu dicemari oleh Lei Mang? Dikatakan bahwa Lei Mang bodoh dan tidak kompeten, dia menikmati pesta pora sepanjang hari, meskipun dia berbakat, dia masih hanya di alam kaisar bela diri bintang 8, dia mungkin akan tinggal di alam ini selamanya.
Lei Ba ingin putranya yang tidak berguna ini menjadi kehormatan bela diri dan itulah mengapa dia mengawasi Peking kami. Peking memiliki tubuh Dewa Sembilan Yang dan masa depannya cerah, dia tidak bisa dihancurkan oleh sampah ini. Dia menangis saat dia berbicara, menyebabkan orang-orang di aula merasa kesal, mereka marah, tetapi mereka tidak berdaya. Dengan kekuatan keluarga Su, bertarung dengan keluarga Lei tidak diragukan lagi seperti telur yang menabrak batu. Sumo berteriak, "Jangan menangis. Siapa di antara kita yang ingin menikahi itu? Tapi apa yang bisa Anda lakukan? Sebagai pemimpin klan, saya harus mempertimbangkan gambaran besarnya, melindungi garis keturunan klan adalah prioritas utamaku, namun, saya akan mencoba yang terbaik untuk memikirkan cara untuk menghadapi Peking. Saya sudah mengirim orang ke Istana Awan Ilahi beberapa hari yang lalu, saya berharap orang-orang dari Istana Awan Ilahi dapat menyelamatkan nyawa Peking karena tubuh ilahi Sembilan Yang Na." Wanita tua itu sangat gembira dan berkata, "Benarkah? Haha, itu bagus." Orang tua yang berbicara sebelumnya juga tersenyum, dia membelai janggutnya dan berkata, "Jika Istana Sensiao tahu bahwa Peking memiliki tubuh Dewa Sembilan Yang, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk membawanya pergi, bahkan jika Sekte Pegangan Guntur mempertanyakan kita, kita akan punya alasan. Jika kamu sangat mampu, pergilah ke Istana Awan Ilahi dan mintalah dia." Hahaha. Di aula utama, wajah semua orang akhirnya terlihat lebih baik, dan mereka semua mengungkapkan senyum langka. "Jangan terlalu optimis tentang masalah ini untuk saat ini," kata Sumo, "meskipun saya memiliki sudah bepergian sepanjang malam, kami mungkin hanya akan mendapatkan hasil paling cepat lusa." "Apa? Sudah?" Tiba-tiba, ekspresi salah satu lelaki tua itu berubah drastis, memperlihatkan ekspresi terkejut. "Ada apa?" Sumo mengerutkan kening. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat. "Apakah kamu yakin ingin mengirim sudah?" Ekspresi Sumo jelas tidak senang, dan dia mendengus, "Apakah menurutmu aku akan berbohong padamu?" Orang tua itu tiba-tiba menamparkan pahanya dan berdiri dengan suara, "Sua," dia berkata, "saya melihat sudah keluar dari Sekte Petir kemarin, saya pikir sesuatu telah terjadi, jadi saya tidak terlalu memikirkannya." "Apa?" Sumo terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjatuhkan cangkir teh di tangannya. Dia berkata dengan malu, "Tidak mungkin. Apakah Anda salah melihatnya?" Orang tua itu menghela nafas, "Ah, Tuan pemimpin klan, apa yang kamu katakan? Bagaimana saya bisa salah menilai saudara laki-laki saya sendiri?" Sumo tiba-tiba mengutuk, "Sialan. Sudah, beraninya kamu mengkhianati keluarga Su." Semburan tawa tiba-tiba datang dari luar aula, di bawah keterkejutan 10 orang di dalam, sekelompok orang masuk, semuanya dengan ekspresi tidak baik dan niat membunuh yang tebal. Lei Ba, ekspresi Sumo sangat berubah, dan ketika dia melihat orang di samping Lei Ba, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Dia dengan marah menegur, "Sudah, ini kamu. Kamu pengkhianat. Aku pengkhianat. Sudah mencibir, kakak, kamu mengkhianati Lord Lei Ba terlebih dahulu, dan aku mengkhianatimu, kan?" Ini disebut, mereka yang mendapatkan apa yang mereka inginkan memiliki lebih banyak bantuan, sementara mereka yang kalah akan memiliki lebih sedikit bantuan. "Jika kamu tidak mengkhianatiku terlebih dahulu, apakah aku akan mengkhianatimu?" Lei Ba memiliki sosok kekar dan penampilan kasar, matanya yang marah sama menakutkannya dengan Vajra saat dia berteriak, "Sumo, kamu berani bermuka dua." Dia berjanji padaku di permukaan, tetapi dia diam-diam mencari orang-orang dari Istana Sensiao untuk berurusan denganku. Jika dia tidak bisa memberiku penjelasan hari ini, keluarga Su tidak perlu bertahan hidup. Ekspresi Sumo sangat berubah, dan 10 atau lebih wajah petinggi itu pucat. "Kamu terlalu jauh." Wanita tua itu meraung marah, "Aku akan membunuh kalian semua." Wanita tua itu melambaikan tongkat logamnya dan tiba di depan Lei Ba dalam beberapa langkah, kemudian, dia mengarahkannya ke tenggorokannya. Lei Ba tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Haha, wanita tua, kamu mencari kematian. Baiklah, aku akan menjadimu sebagai contoh untuk mencegah orang lain mengkhianatiku dalam kegelapan." Dia mengepalkan jari-jarinya dan segera, suara gemuruh terdengar saat dia menamparkan kruk besi. Dengan ledakan, wanita tua itu memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang, dia jatuh ke tanah. Kali ini, keluarga Su bahkan lebih diam, dan tidak ada yang berani bersuara.
Lei Ba tidak menyerah dan segera melangkah maju untuk memberikan pukulan telapak tangan lagi untuk mengambil nyawanya. Sumo tiba-tiba berteriak, "Berhenti! Orang ini adalah nenek ketiga Peking, jika kamu membunuhnya, Peking akan membencimu dan itu tidak akan baik untuk keluarga Leimu." Tubuh Lei Ba berhenti, setelah berpikir sejenak, dia menarik tangannya dan dengan dingin mendengus, "Aku akan membijakmu lepas kali ini." Sumo naik dan membantu wanita tua itu berdiri, berkata, "Bukankah tujuanmu untuk Peking? Aku akan membiarkan Peking pergi bersamamu." Wanita tua itu memuntahkan beberapa suap darah dan batuk tanpa henti. Lei Ba mencibir dan berkata, "Hehe, tidak perlu, aku takut kecelakaan, jadi aku akan membawanya pergi sendiri. Anak saya sudah pergi ke halaman belakang untuk mencari Peking, ada baiknya membiarkan mereka meningkatkan hubungan mereka terlebih dahulu. Kamu berani menerobos masuk ke keluarga suku?" Sumo berkata dengan marah. Lei Ba berkata dengan dingin, "Jika keluarga Su Anda jujur dan berperilaku baik, saya secara alami akan mengikuti aturan. Jika Anda bermain trik, jangan salahkan saya karena menggunakan metode seperti kilat." Wanita tua itu batuk darah saat dia mengutuk, "Cepat atau lambat kau akan mendapatkan pembalasanmu atas apa yang telah kau lakukan. Aku pasti akan menemukan cara untuk melaporkan masalah ini ke tempat suci dan membiarkan mereka menghakimimu." "Hahaha, penilaian tingkat orang suci." Mata Lei Ba bersinar dengan sedikit ejekan saat dia dengan dingin mendengus, "Jangan lupa bahwa saya telah berkultivasi di Yanwu selama 12 tahun, dan bahkan Master Aliansi Yun Xiao telah melihat saya beberapa kali dari jauh. Mereka yang bertugas di wilayah suci adalah semua sahabatku. Jika kamu pergi ke wilayah suci, kamu hanya akan mencari kematianmu sendiri." Ketika anggota keluarga Su mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat. Tiba-tiba, seorang murid dari keluarga Lei berlari dan menangkupkan tinjunya, "Pemimpin sekte, kami telah mencari seluruh halaman belakang tetapi kami tidak melihat Nona Peking. Menurut beberapa pelayan, Nona muda pergi berbelanja pagi-pagi." "Sekali berbelanja?" Lei Ba tertegun sejenak, dia kemudian melambaikan tangannya dan berkata, "Ini sudah larut, bahkan jika dia keluar berbelanja, dia harus segera kembali, mari kita tunggu saja." "Iya, Tuan muda juga berharap untuk menunggu." Murid itu menangkupkan tinjunya dan berkata. Pada saat ini, di luar halaman keluarga Su Peking tidak tahu apa yang terjadi di rumah dan dengan senang hati berjalan kembali. Di belakangnya ada seorang pelayan berpakaian kuning dan seorang pelayan pria yang tampak konyol. Pelayan laki-laki itu berjalan goyah dan tertawa tanpa henti, penampilan dan sikapnya sangat konyol. Langkah Su Peking ringan dan cepat, "Saya akhirnya membeli stalaktit musim semi. Selanjutnya, saya dapat menemukan seorang alkemis untuk menyempurnakan pil bergizi jantung tingkat 8 untuk nenek ketiga. Dengan pil yang menyehatkan hati, bibi ketiga dapat menembus ke peringkat penguasa bela diri 9 surga. Jika tetua ketiga tahu bahwa Nona begitu perhatian, aku ingin tahu betapa bahagianya dia," kata pelayan itu sambil tersenyum. Pelayan itu juga tertawa bodoh, lalu tiba-tiba berkata, "Pil bergizi jantung tingkat 8 tidak baik. Faktanya, pil pelindung Ki level 7 lebih baik daripada pil bergizi jantung, hanya saja tingkat pil bergizi jantung satu tingkat lebih tinggi, jadi sepertinya lebih berharga." Su Peking berkedip dan tersenyum, "Xiao Sa, kamu berbicara omong kosong lagi, ini adalah hal-hal yang hanya diketahui oleh para alkemis hebat, bagaimana mungkin orang bodoh sepertimu tahu tentang mereka?" "Hehe, hehe." Pelayan pria itu menggaruk bagian belakang kepalanya dan tertawa bodoh, dia tidak tahu bagaimana dia tahu, tapi dia hanya mengatakannya. Pelayan itu melirik pelayan pria itu dan berkata, "Nona, saya merasa orang bodoh ini aneh, dia sepertinya tahu banyak hal, mengapa kita tidak menuliskan apa yang dia katakan dan bertanya kepada seorang alkemis di lain hari?" Su Peking membenturkan kepala gadis pelayan itu dan tertawa, "Kamu tidak bisa bercanda tentang ini, bagaimana jika Anda membuat beberapa alkemis hebat tidak bahagia? Bibi ketiga akan memarahiku sampai mati." Pelayan itu berpikir sejenak dan berkata, "Itu benar, Sai, aku tidak tahu dari mana orang bodoh ini berasal, tapi aku merasa ada sesuatu yang aneh tentang dia. Siapa yang peduli dengan latar belakangnya? Dia bersamaku sekarang, jadi dia adalah anggota keluarga Su." Su Peking menyentuh rambut Sili dan tersenyum, "Jangan khawatir, dengan bau-bau ini di sini, aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu."
3 tahun lalu, ketika mereka sedang berbelanja, Su Peiking melihat seorang bodoh kecil yang acak-acakan berkeliaran di jalanan, banyak anak melemparkan batu ke arahnya, dia merasa bahwa dia cukup menyedihkan, jadi karena kebaikan, dia membawanya kembali. Dia tidak menyangka bahwa setelah mandi, si bodoh kecil ini akan tetap terlihat tampan dan lembut, jika bukan karena kebodohan yang tebal di wajahnya, dia akan terlihat seperti seorang pangeran. Tapi sayangnya, orang bodoh masih bodoh, dia tidak tahu apa-apa ketika ditanya, tetapi dia akan mengatakan beberapa hal aneh dari waktu ke waktu. Su Peiking bahkan menemukan beberapa dokter untuk merawatnya, kesimpulannya adalah bahwa dia telah merusak otaknya dan kehilangan ingatannya. Setelah banyak upaya yang gagal, Su Peiking pada dasarnya menyerah. Bagaimanapun, keluarga Su dianggap memiliki status dan pengaruh di kota Bintang Luo, mereka yang bisa mengundang dokter bukanlah orang biasa, kemungkinan tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menyembuhkan orang bodoh ini. 5 tahun lalu, Yun Xiao, pemimpin Liga Bela Diri Surgawi, dan bersayap 6, Raja Iblis, melakukan pertempuran yang mengguncang dunia di wilayah selatan, setelah bersayap 6. Mati, itu berubah menjadi 6 aliran energi roh dan tersebar di seluruh tanah yang luas. Salah satunya mendarat di dekat kota api selatan di wilayah utara, yang langsung menyebabkan roh Qi di kota api selatan berkembang, menjadi inti dari wilayah utara. Di sisi lain, kota Bintang Luo tidak jauh dari kota api selatan, demikian pula, karena energi primordial roh yang telah tersebar ke bumi, mereka juga telah menerima banyak manfaat, hal ini menyebabkan tempat yang awalnya biasa menjadi populer. Dalam 5 tahun terakhir, lebih dari 100 kekuatan telah masuk ke kota Bintang Luo, di antara mereka, Sekte Thunder Hall telah menjadi juara dengan bantuan kekuatan Master Sekte mereka sebagai puncak 9 bintang Kaisar Bela Diri Leiba. Tidak jauh dari halaman, indera tajam Su Peiking memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu, halaman sepertinya dikelilingi oleh banyak orang. Pelayan itu juga berseru, keluarga Lei. Nona muda, lihat pakaian mereka. Wajah Su Peiking menjadi gelap, ayo pergi, kita akan masuk dari halaman belakang, saya tidak ingin melihat keluarga Lei. Suasana hatinya yang awalnya bahagia langsung berubah menjadi buruk, seolah-olah ada batu yang menekan hatinya. Silly sepertinya merasakan suasana hatinya dan buru-buru berkata, Nona, jangan tidak bahagia, jika keluarga Lei berani bersikap kasar padamu, aku akan mengusir mereka. Dia mengangkat tinjunya dan melambaikannya beberapa kali. Su Peiking tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sedikit. Gadis pelayan itu terkikik dan berkata, kamu masih ingin mengusir mereka. Berhati-hatilah agar tidak dipukuli oleh mereka, terakhir kali, saya mendengar beberapa orang dari keluarga Lei mengatakan bahwa Anda adalah orang idiot yang mengikuti nona muda sepanjang hari, mereka telah lama menganggapmu merusak pemandangan dan telah lama mengancam akan memukulimu. Pukul saya, aku tidak takut. Si bodoh kecil memiliki ekspresi tak kenal takut di wajahnya saat dia dengan bangga mengangkat kepalanya. Kamu tidak takut, keluarga Lei benar-benar kejam, jika kamu tidak menangani hal-hal dengan baik, mereka bahkan mungkin membunuhmu, kata gadis pelayan itu dengan kejam. Ekspresi Su Peiking sedikit berubah dan dia berteriak, "Biar, jangan menakut-nakuti bodoh kecil. Kamu ingin membunuhku." Sudut bibir Silly tiba-tiba melengkung, dan dia tersenyum menggoda, dia sepertinya tanpa sadar berseru, saat ini, semua orang yang mengucapkan kata-kata ini sudah mati. Su Peiking dan hati gadis pelayan itu bergetar, mereka entah kenapa terinfeksi oleh aura bodoh kecil. Su Peiking bahkan lebih tercengang, dia memandang si bodoh kecil dan tidak bisa berkata-kata. Pemuda itu, yang biasanya bodoh, telah kehilangan semua kebodohannya ketika dia berbicara barusan, dia benar-benar memiliki perasaan meremehkan dunia. Nona muda, nona muda. Pelayan itu menyenggol Su Peiking beberapa kali dan melambaikan tangannya di depan wajahnya, berkata, Nona, apakah kamu tercengang? Hehe, pelayan itu tertawa aneh dan menggoda, jangan bilang kamu menyukai orang bodoh ini. Tapi selain menjadi orang bodoh ini memang cukup tampan. Su Peiking mengetuk kepalanya beberapa kali dan berkata, siapa yang memintamu untuk mengolok-olokku? Perhatikan lebih dekat Xiao Sa, saya tidak memperhatikannya sebelumnya, tidakkah menurutmu dia terlihat seperti seseorang? Seseorang, siapa itu? Pelayan itu menatap si bodoh kecil untuk sementara waktu,
memiringkan kepalanya, dan berpikir sejenak, sekarang nona muda itu telah mengatakannya, itu sedikit benar, hanya saja aku tidak bisa mengingat seperti siapa dia saat ini. Ekspresi Su Peiking tiba-tiba berubah menjadi serius, wajahnya dipenuhi rasa hormat. Li Yunxiao, pemimpin liga bela diri surgawi. Pelayan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, Nona, mereka memang terlihat sedikit mirip. 5 tahun yang lalu, kata Su Peiking, sedikit tersentuh. Li Yunxiao, pemimpin aliansi bela diri surgawi, dan Raja Iblis Bersayap 6 mengalami pertempuran yang mengejutkan di wilayah selatan. Setelah itu, 6 sayap berubah menjadi 6 aliran energi roh dan tersebar ke bumi yang tak terbatas, dari mana 6 sekte super terbentuk, semuanya dipelihara oleh kekuatan energi roh, dan pembudidaya yang kuat muncul dalam jumlah besar. Selama 5 tahun terakhir, Liga Bela Diri Surgawi telah memasang potret di seluruh dunia untuk mencarinya, bahkan di 4 lautan, tetapi belum ada kabar tentang dia. Saya telah mendengar banyak orang membicarakan hal ini. Pelayan itu tiba-tiba berkata dengan suara rendah, mereka semua mengatakan bahwa Li Yunxiao pasti sudah mati. Ekspresi Su Peiking sedikit berubah, dia memelototinya dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu, orang-orang dari Liga Bela Diri Surgawi menghormati Yunxiao seperti dewa, jika mereka mendengarmu, seluruh keluarga Su akan hancur karena kamu. Pelayan itu menjulurkan lidahnya dengan ketakutan yang tersisa dan terkikik, jangan khawatir, aku hanya akan mengatakan ini untuk merindukan. Wajah Su Peiking menjadi gelap dan dia memarahi, dan kamu tidak diizinkan memberitahuku, dalam hati saya, Li Yunxiao adalah keberadaan yang lebih tinggi dari dewa, jika kamu berbicara denganku, aku akan memukulimu setiap hari sampai kamu mati. Melihat bahwa dia sepertinya tidak bercanda, pelayan itu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menutup mulutnya dan tidak berani berbicara. Su Peiking melirik orang bodoh kecil, yang masih tersenyum bodoh, dia menghela nafas dan berkata, alangkah baiknya jika kamu adalah Master Aliansi, sayangnya, Anda tidak bisa. Dia menghela nafas kesal, dan mereka bertiga menyelinap ke halaman belakang keluarga Su dan pergi ke halaman Su Peiking sendiri. Pada akhirnya, saat dia memasuki halamannya, dia ditangkap oleh keluarga Lei. Kamu! Su Peiking panik dan segera mengenali pria dengan wajah menyedihkan itu, dia adalah tuan muda dari keluarga Lei, Lei Mang. Tubuh Lei Mang gemuk dan bengkak, dan wajahnya yang seperti babi penuh dengan kevulgaran. Ketika dia melihat Su Peiking, mata kecilnya berbinar dan dia tertawa, istriku, aku di sini untuk membawamu pulang. Istri apa? Kamu sangat tidak tahu malu, biarkan aku pergi. Su Peiking panik dan berjuang dengan sekuat tenaga, namun, 2 orang yang telah menangkapnya sama-sama berada di puncak alam Kaisar Bela Diri, di bawah penindasan mereka, dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Pelayan dan Xiaosha juga ditangkap. Hahaha, untuk apa kamu berteriak? Bagaimana seorang istri bisa memarahi suaminya? Lei Mang tertawa mesum, saya tahu, pasti hubungan kita tidak cukup dalam, ayo segera pergi ke ruang pernikahan dan tingkatkan hubungan kita. Hahaha, orang-orang di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak, wajah mereka penuh nafsu, mereka mengukur Su Peiking, sementara beberapa menatap gadis pelayan cantik itu. Wajah Su Peiking menjadi pucat, dia selalu pintar dan cerdas, tetapi orang-orang ini muncul di halamannya dengan sangat berani, dan ada begitu banyak orang yang mengelilingi gerbang keluarga Su. Selanjutnya, Lei Mang dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, tetapi tidak ada gerakan di klan, jelas bahwa sesuatu telah terjadi. Kamu penjahat, dia berteriak dengan cemas, apa yang telah kamu lakukan pada keluarga suku? Lei Mang mendecakkan lidahnya dan tertawa, jadi Anda adalah bayi yang berbakti dan patuh, sebenarnya, tidak ada apa-apa, ayahku pergi untuk berbicara dengan orang tuamu, kedua keluarga telah berdiskusi dan meminta saya untuk membawa Anda pergi hari ini, namun, untuk meningkatkan hubungan kita, lebih baik menyempurnakan pernikahan terlebih dahulu sebelum pergi bersamaku. Petik 2. Kirim dia ke kamar, dia tertawa dan melambaikan tangannya. Kedua seniman bela diri yang telah menahan Su Peiking segera mengerti dan buru-buru menyeret Su Peiking ke kamar kerjanya. Wajah Su Peiking menjadi pucat dalam sekejap, tubuhnya yang lemah gemetar ketakutan dan air mata besar jatuh. Dia tahu bahwa dia tidak berdaya untuk melawan,
dan bahkan seluruh keluarganya tidak berdaya untuk melawan, inilah takdirnya, meskipun dia masih menangis dan berjuang, kekuatan dua kaisar bela diri puncak bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Ah, lepaskan Nona. Silly tidak tahu dari mana dia mendapatkan momentumnya, tetapi dia melepaskan diri dari dua prajurit yang menahannya dan bergegas maju, dia melompat ke udara dan menerkam kaisar bela diri di tahap puncak, menjatuhkannya ke tanah. Xiao Sha berdiri lagi dan menerkam kaisar bela diri tahap puncak lainnya. Ini idiot ini. Wajah Lei Mang menjadi gelap saat dia mengutuk, aku sudah lama menganggap orang bodoh ini merusak pemandangan, dia selalu mengikuti istri saya, sialan, apalagi ketika wajah konyol ini bahkan lebih tampan dariku. Ekspresinya berubah menjadi lebih tidak sedap dipandang saat dia menatap Su Peiking dengan tatapan seperti herring, dia berkata dengan dingin, kamu tidak berselingkuh dengan orang bodoh ini, kan? Su Peiking tidak bisa menghentikan air matanya mengalir, dia marah, dan malu. Xiao Sha tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatannya, tetapi dia memukul kaisar bela diri puncak lainnya dengan kepalanya dan mendorongnya menjauh, kemudian, dia pergi untuk membantu Su Peiking, yang jatuh ke tanah, dan terus berkata, Nona, lari. Jika kamu lari, mereka tidak akan bisa memukulmu. Su Peiking segera bangkit dari tanah dan ingin berlari keluar. Dua kaisar bela diri tahap puncak terbang menjadi marah karena penghinaan setelah dilempar oleh orang bodoh kecil, mereka berdua meraung dan bergegas, mereka ingin membunuh si bodoh kecil dan menghancurkannya berkeping-keping. Ledakan, punggung Xiao Sha dipukul dua kali, tapi tidak apa-apa, itu hanya terhuyung-huyung ke depan dan jatuh ke tanah, menekan Su Peiking, yang hendak bangun, turun. Keduanya tergeletak satu sama lain, dan bodoh kecil bahkan berada di atas Su Peiking. Lei Mang meledak karena marah, dia memegangi kepalanya dan matanya memerah, dia berteriak, bertarung. Bunuh orang bodoh ini, bunuh idiot ini. Su Peiking juga sedikit tercengang, tubuhnya kaku saat dia berbaring di tanah, ditekan oleh Xiao Sha, perasaan itu terlalu aneh, belum lagi dalam kesempatan seperti itu. Ketika si bodoh kecil melihat kerumunan bergegas untuk memukulnya, dia segera memeluk Su Peiking erat-erat dan melindunginya di bawah tubuhnya, dia berteriak, jangan memukul Miss. Jika kamu ingin bertarung, maka pukul aku. Kamu tidak diizinkan untuk memukul Miss. Su Peiking merasakan Xiao Sha memeluknya erat-erat, tubuh mereka begitu dekat satu sama lain sehingga sulit untuk bernapas. Tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan si bodoh kecil, dia merasa sedikit tersentuh dan bahkan rasa aman yang aneh. Pukulan dan tendangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di punggung Xiao Sha, tetapi dia masih memeluk Su Peiking erat-erat dan terus berteriak, jika kamu ingin memukulku, jangan pukul meleset. Kata-kata penulis, saya tiba-tiba merasa bahwa orang bodoh ini sama sekali tidak bodoh. Lei Mang melihat bahwa mereka berdua berpelukan lebih erat dan merasakan kepalanya berubah menjadi hijau, dia berteriak. Aku akan membunuhmu. Dia meraung dan bergegas, dan semua orang segera memberi jalan untuknya. Lei Mang mengangkat telapak tangannya dan menyulap mantra dengan tangan kirinya, sebuah bola petir hijau muncul di telapak tangan kanannya dan dia memukulnya ke arah punggung bodoh kecil, telapak tangan guntur. Su Peiking terkejut dan dengan cepat mendorong si bodoh kecil menjauh, cepat lari. Kamu akan mati karena telapak tangan ini. Tapi orang bodoh kecil memeluknya erat-erat dan tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Ledakan, sebuah telapak tangan mengenai punggung Silly, tiba-tiba, di mana telapak tangan Lei Mang mendarat, pola petir muncul dan tersebar di sekitar tubuh Silly. Dalam sekejap, seluruh tubuh si bodoh kecil sepertinya diisi dengan listrik, namun, Su Peiking, yang terbaring di bawahnya, sama sekali tidak terluka. Lei Mang juga tercengang, dia belum pernah melihat pola guntur dan busur listrik ini sebelumnya. Dan dia tercengang, pupil matanya menyusut, berpikir bahwa dia telah melihat salah, ratusan jimat petir dengan warna berbeda muncul di punggung orang bodoh kecil. Tiba-tiba, terdengar gemuruh keras di langit yang cerah, sambaran petir jatuh dari 9 surga dan menghantam kepala Lei Mang. Dengan ledakan, dia hancur berkeping-keping, bahkan daging dan darahnya tidak tersisa. Adegan ini segera membuat semua orang tercengang, jika bukan karena fakta bahwa ada lubang hitam pekat selebar 20 hingga 30 kaki yang tersisa di halaman, mereka akan berpikir bahwa mereka sedang melihat sesuatu atau bermimpi. Tidak bagus, ini buruk.
Tuan muda telah disambar petir. Bawahan dari Sekte Thunderhold segera panik dan berlari kemana-mana untuk melapor ke Aula. Lei Ba hanya memiliki satu putra ini, dan dia sangat mencintainya, jika tidak, dia tidak akan secara pribadi datang untuk membantu putranya merebut seorang wanita, ini adalah masalah besar. Cepat bangun, cepat bangun. Su Peiking juga tercengang oleh apa yang baru saja terjadi, baru setelah seseorang berteriak, dia menyadari bahwa dia masih ditekan oleh si bodoh kecil dan memukulnya dengan sekuat tenaga. Si bodoh kecil melihat ke kiri dan ke kanan, lalu mengeluarkan, "Oh," dan bangkit dari tubuh Su Peiking dengan enggan. Pelayan itu juga berlari dengan tergesa-gesa dan menunjuk ke sana-sini dengan ekspresi aneh di wajahnya, berkata, "Nona muda, kamu baru saja berkencan dengannya, kalian berdua berkencan." Wajah Su Peiking menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, "Jika kamu berani mengatakan hal lain, aku akan menikahimu dengan Lai Er Pegadaian. Lai Er telah meneteskan air liur padamu untuk waktu yang lama." Ekspresi pelayan itu berubah drastis, dan dia menutup mulutnya, tidak berani berbicara sembarangan. Berita petir menyambar Lei Mang sampai mati dengan cepat menyebar ke aula utama, dalam sekejap, semua ahli di aula berlari. Mata Lei Ba terbuka lebar saat dia menatap lubang hitam di halaman, setelah beberapa lama, dia akhirnya sadar kembali dan berkata dengan suara dingin. "Di mana anakku?" Pertanyaan ini penuh dengan kesedihan dan kemarahan, tidak hanya bawahan Lei Mang, tetapi bahkan wajah orang-orang keluarga Su sangat berubah. Sumo bahkan menatap yang lain, menyuruh mereka bersiap agar Lei Ba mengamuk. Salah satu murid keluarga Lei berkata dengan ketakutan, "Tuan muda." "Ah!" Lei Ba tiba-tiba mencengkeram kepalanya, matanya merah saat dia meraung, "Tidak mungkin. Mengapa petir surgawi hanya menyambar anakku dan bukan kamu? Pasti keluarga Su yang berencana membunuh anakku." Lei Ba tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Sumo dan memelototinya. Sumo sudah bertanya tentang masalah ini, dan dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, "Master Sekte Lei, kamu salah paham, seperti ini." Dia segera menjelaskan alasannya dan menunjuk ke arah si bodoh kecil, "Ini semua karena orang bodoh inilah. Putramu secara tidak sengaja disambar petir, itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga Su saya." "Orang bodoh." Lei Ba memelototi dengan tajam pada si bodoh kecil dan menunjuk ke arahnya, "Kamulah yang membunuh anakku." Ekspresi Su Peiking berubah drastis, dia tahu apa yang dimaksud pemimpin klan itu, dia ingin menyalahkan orang bodoh dan membersihkan keluarga Su dari hubungan mereka. Tidak, itu bukan Ying Luo. Su Peiking baru saja mengucapkan beberapa patah kata ketika dia merasakan ketukan di punggungnya, itu benar-benar telah menutup tenggorokannya, membuatnya tidak bisa mengeluarkan suara. Kemudian, sebuah tangan tua meraihnya dan memberi isyarat mendukungnya, "Peiking, kamu lelah, istirahatlah yang baik." Itu adalah wanita tua itu. Su Peiking cemas, mengetahui bahwa bibi ketiga memiliki pemikiran yang sama, meskipun bibi ketiga peduli padanya, dia tidak peduli dengan orang bodoh ini, dalam menghadapi kepentingan keluarga dan orang bodoh, dia secara alami akan memilih untuk mengorbankan orang bodoh tanpa ragu-ragu. Lei Ba mengarahkan jarinya ke si bodoh kecil saat dia melangkah maju dan berkata dengan suara dingin, "Kamu bodoh, beraninya kamu membunuh anakku." Xiao Sa berkata dengan arogan, "Siapa yang memintanya untuk menggertak Nona? Aku akan memukuli siapapun yang dilewatkan oleh pengganggu." Orang-orang di sekitar menghela nafas diam-diam, sementara orang-orang dari keluarga Su berseri-seri kegirangan, "Orang bodoh ini memang bodoh, dia mengakui kejahatannya sekaligus, dia pasti mati." "Bagus, kamu menyebabkan anakku mati disambar petir surgawi, jadi aku juga akan memukulmu sampai mati dengan petir." Lei Ba melolong dengan marah, dan aura di tubuhnya langsung meledak. Kekuatan puncak bela diri Supreme berkumpul di telapak tangannya dan memicu fenomena surgawi, suara guntur bergemuruh. Si bodoh kecil sedikit takut dan melangkah mundur. Tapi bagaimana dia bisa melarikan diri? Lei Ba melompat, dan guntur di telapak tangannya langsung diaktifkan, menyerang ke arah kepala bodoh kecil. Telapak tangan petir, ledakan. Kepala Xiao Sa dipotong oleh telapak tangan, wajah Su Peiking menjadi pucat, kekuatan puncak bela diri Supreme bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Lei Mang, selain itu, di bawah telapak tangan Lei Ba, dia memicu fenomena langit, demikian pula, petir berkedip-kedip di langit di atas klan Su.
Wajah anggota klan Su semuanya menjadi pucat, mereka tidak bisa tidak terkejut dengan kekuatan Lei Ba, mereka semua diam-diam bersukacita, untungnya, mereka tidak memiliki konflik langsung dengan klan Lei. Kemudian, seorang bodoh datang dan membunuh Lei Mang, itu benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Ekspresi Lei Ba berubah drastis, dan matanya membelalak. Orang bodoh di depannya sebenarnya tidak terbunuh oleh pukulan telapak tangannya, kepalanya tidak meledak dengan ledakan seperti yang dia harapkan. Selanjutnya, petir di telapak tangannya semuanya telah disuntikkan ke otak orang bodoh itu, tetapi tidak ada reaksi. Kemudian, guntur surgawi bergemuruh, dan awan petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, mereka juga berubah menjadi sambaran petir dan menyambar orang bodoh. Lei Ba kaget, petir itu sebenarnya ungu. Dia mengembangkan seni dewa petir, jadi dia secara alami mengerti apa itu petir ungu, dia mundur kaget dan terbang menjauh, tidak berani mendekati orang bodoh itu. Petir ungu menyambar pikiran orang bodoh itu, diikuti oleh yang kedua, dan kemudian yang ketiga. Orang-orang di halaman semuanya tercengang dan otak mereka tidak bisa bereaksi sama sekali, meskipun mereka tidak mengerti kekuatan petir ungu. Aura yang dipancarkan oleh petir sudah cukup untuk membuat mereka menggigil seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Namun, dengan begitu, banyak petir ungu yang menghantam langsung ke kepala orang bodoh itu, orang biasa mungkin bahkan tidak akan bisa menahan satu pukulan pun, namun, orang bodoh itu sebenarnya tidak mati, dia hanya berdiri di bawah petir, tubuhnya gemetar hebat. Namun, gemetar juga berangsur-angsur berhenti. Orang bodoh itu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, matanya menjadi jernih dan cerah, dan dia tidak lagi terlihat seperti orang bodoh. Ah, kamu Ying Luo, Su Peiking tiba-tiba berteriak, ekspresi konyol di wajahnya menghilang, dan dia terlihat persis seperti gulungan gambar di gerbang kota. Pada saat ini, awan petir di langit tidak hanya tidak menyebar, tetapi semakin banyak dari mereka berkumpul. Akhirnya, kekuatan penghancur turun dari langit dan berubah menjadi naga ungu. Belum lagi orang-orang di halaman keluarga Su, bahkan semua seniman bela diri di seluruh kota bintang Luo tercengang pada saat itu, otak mereka telah hancur. Beberapa ahli yang mengetahui barang-barang mereka sangat terkejut sehingga rahang mereka jatuh, dunia Sang Qing Zifu Brahma menghancurkan guntur ilahi. Orang-orang dari keluarga Lei dan Su benar-benar tercengang, mereka tidak bisa berpikir sama sekali, jika petir semacam ini jatuh, siapa yang bisa bertahan dalam jarak 1000 kaki. Namun, saat wajah semua orang dipenuhi dengan keputusasaan, naga ungu itu tidak mendarat langsung di halaman, sebaliknya, itu membubung ke udara dan berputar-putar di sekitar sisi orang bodoh itu, ia menggunakan kepalanya untuk menyentuh tubuh orang bodoh itu, seolah-olah ia bertindak genit. Semuanya, hehe. Orang bodoh itu menepuk kepala guntur ungu dan berkata, aku baik-baik saja, kamu bisa pergi. Naga ungu itu mengangguk dan berputar-putar di udara sebentar sebelum berubah menjadi petir tak terbatas dan menghilang, itu menghilang ke langit dalam sekejap, seperti kembang api yang mekar dalam sekejap, itu luar biasa indah. Semua orang di halaman membutuhkan waktu lama untuk pulih dari keterkejutan mereka. Banyak dari mereka segera mengenali Yun Xiao, dan mereka berlutut di tanah, gemetar dan tidak berani melihat ke atas. Semua orang dari keluarga Su menjadi pucat, tetapi tidak ada pejabat senior yang mengenali Yun Xiao, sebaliknya, pelayan Su Peiking bereaksi dan buru-buru berbisik di telinga tetua ketiga. Ekspresi tetua ketiga berubah drastis, dengan dentang kruk besinya jatuh ke tanah, dan dia berlutut. Ekspresi Su Mo dan yang lainnya menjadi lebih jelek, dan mereka buru-buru menatap pelayan itu, baru pada saat itulah pelayan itu pergi satu persatu dan memberitahu mereka identitas orang bodoh ini. Baru sekarang semua orang bereaksi, seolah-olah dipukul oleh palu raksasa, tidak ada dari mereka yang bisa kembali sadar. Faktanya, mereka telah melihat potret Yun Xiao sebelumnya, tetapi siapa yang mengira bahwa pemimpin aliansi bela diri surgawi, yang telah hilang selama 5 tahun dan telah menyelamatkan nyawa orang-orang dari 2 dunia, akan menjadi orang bodoh di keluarga mereka, berkeliaran dengan Su Peiking setiap hari. Celepuk, plop, plop. Tiba-tiba, semua orang di halaman berlutut, banyak orang masih linglung, tetapi ketika mereka melihat semua orang berlutut, mereka juga berlutut tanpa sadar. Lei Ba benar-benar tercengang, dia telah melihat Yun Xiao dari kejauhan sebelumnya, tetapi dia tidak mengenalinya sekarang karena dia marah. Selain itu,
dia tidak pernah bisa berpikir bahwa itu pria di depannya adalah Yun Xiao. Pada saat ini, pikirannya benar-benar kosong, dia berlutut di sana dengan linglung dan terus bersujud dan memohon belas kasihan. Meskipun putranya telah meninggal, dia tidak bisa menyerah pada sekte sebesar itu, apalagi dia masih punya istri dan putri, jadi dia bisa memiliki putra lagi. Seluruh halaman dipenuhi dengan suara. Orang-orang bersujud, dan tidak ada yang berani berbicara. Su Peiking dan pelayan itu tidak ingin berlutut pada awalnya, tetapi melihat pemimpin klan telah berlutut, mereka hanya bisa mengikutinya, namun, ketika dia menekuk lututnya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali, dia tidak bisa berlutut bahkan jika dia mau. Dia tahu bahwa itu adalah Yun Xiao, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan sangat malu ketika dia dan Yun Xiao adalah satu-satunya yang berdiri di aula, dan pipinya memerah karena cemas. Yun Xiao tidak menatapnya, tetapi ke Leiba, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Kamu pasti master sekte dari sekte penangguhan petir, kamu bilang kamu akan membunuhku dengan kilat, kan? Ayo, mari kita bicara dengan baik." Wajah Leiba cemberut, dia berteriak keras saat dia mati-matian bersujud dan memohon belas kasihan. "Jika kamu tidak datang," kata Yun Xiao, "aku akan pergi sekarang." Kaki Leiba sebenarnya menjadi lunak karena ketakutan, dia tidak bisa berdiri sama sekali dan hanya bisa menangis, "Selamatkan aku. Pemimpin aliansi Tuan, tolong selamatkan saya. Saya juga anggota Liga Bela Diri Surgawi saat itu, tolong selamatkan hidupku, League Master." Orang rendah ini memiliki mata tetapi gagal melihat. Pada saat itu, semua orang tahu identitas Yun Xiao. Kata Master Aliansi menghantam hati semua orang, keluarga Su dan keluarga Lei semuanya basah kuyup dengan keringat dingin saat mereka berlutut di sana, gemetar. "Anda pikir Anda layak menjadi anggota Persatuan Bela Diri Surgawi?" Yun Xiao memarahi, "Apakah dia hanya mencari nafkah? Kamu sebenarnya seorang pengganggu dan kamu ingin membunuhku, Ibu." Dia sangat marah sehingga dia tiba-tiba mendekat dan menendang tubuh Leiba. Segera, dia mendengar suara tulang retak, dan Leiba memuntahkan seteguk darah. Meskipun Yun Xiao tidak menggunakan kekuatan spiritualnya, dia memiliki tubuh yang dekat dengan tubuh suci, dan tidak ada yang bisa menahan tendangannya. Leiba terus memuntahkan darah, dia memuntahkan beberapa kati darah ke seluruh tanah. Yun Xiao tiba-tiba merasa bosan, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tersesat. Bawa orang-orang Anda dan tersesat. Mulai sekarang, Anda tidak diizinkan untuk mengatakan bahwa Anda adalah anggota Persatuan Bela Diri Surgawi, aku tidak bisa kehilangan wajah ini." "Iya, ya, jangan sebutkan, saya pasti tidak berani menyebutkannya. Terima kasih, pemimpin aliansi Tuhan." Leiba tiba-tiba tertawa bahagia, dia tahu bahwa dia telah berhasil mempertahankan hidupnya, setelah buru-buru bersujud beberapa kali lagi, dia melarikan diri bersama bawahannya. Yun Xiao ingin mengambil nyawanya, tetapi ketika dia memikirkan bagaimana yang kuat dihormati di dunia ini, dan bagaimana hal-hal intimidasi dan sombong terjadi setiap hari, dia merasa bahwa bahkan membunuh Leiba tidak akan membantu, apalagi putra satu-satunya sudah meninggal, itu bisa dianggap sebagai karma. Baru saat itulah Yun Xiao berbalik dan berjalan menuju Su Peiking. Ketika mata mereka bertemu, jantung Su Peiking hampir melompat keluar dari tenggorokannya, dan wajahnya memerah karena malu saat dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Yun Xiao tiba-tiba tersenyum bodoh, seperti bagaimana dia ketika dia bodoh, Nona. Puff! Pelayan itu tidak bisa menahannya dan tertawa terbahak-bahak, namun, dia segera merasakan tatapan membunuh Sumo dan yang lainnya dan buru-buru menutup mulutnya, tidak berani mengeluarkan suara. Hati Su Peiking berantakan, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Orang bodoh yang mengikutinya sebenarnya adalah orang nomor satu di dunia, pemimpin aliansi bela diri surgawi. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah, "Biarkan semua orang bangun dulu, tidak baik berlutut di sini." Yun Xiao tersenyum dan berkata, "Tidak perlu, biarkan mereka berlutut sedikit lebih lama, mereka secara alami akan bisa bangun setelah aku pergi." Wajah Su Peiking menjadi pucat, "Kamu akan pergi?" Yun Xiao mengangguk dan berkata, "Tentu saja, saya telah kehilangan ingatan saya selama 5 tahun, saya akan kembali." Bersambung